Berikut akan kami sajikan soal uji kompetensi guru. Semoga soal-soal berikut dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian kompetensi guru. 1. Guru menggunakan media dalam mengajar karena A. Tuntutan kurikulum. B. Anjuran KS. C. Media membantu siswa agar lebih mudah memahami. D. Keberadaan media mengurangi beban tugas guru. Jawabannya adalah C. Media membantu siswa agar lebih mudah memahami. 2. Media yang kita gunakan di kelas hendaknya memiliki tingkat kejelasan bagi siswa, termasuk tulisan guru harus bisa dibaca oleh siswa. Ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian. B. Tingkat kesulitan. C. Ketersediaan. D. Kualitas teknis. Jawabannya adalah D. Kualitas teknis. 3. Prinsip cooperative learning, kecuali A. Kerja sama mencapai tujuan. B. Kemampuan kerja individu. C. Saling interaksi. D. Saling tergantung tapi saling member. Jawabannya adalah B. Kemampuan kerja individu. 4. Memilih media, mempertimbangkan A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi dan perkembangan siswa. B. Kecanggihan media. C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran. D. Kelengkapan dan kualitas media. Jawabannya adalah A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi dan perkembangan siswa. 5. Penggunaan media efektif bila A. Dapat membantu guru mempercepat materi. B. Dapat meningkatkan motivasi siswa melalui bermain. C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. D. Dapat menyelesaikan materi ajar melebihi target. Jawabannya adalah C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. 6. Keuntungan media dibuat guru, kecuali A. Sesuai dengan tingkat karakteristik belajar. B. Sesuai dengan tingkat tujuan yang dicapai. C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru. D. Sesuai dengan materi yang disajikan. Jawabannya adalah C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru. 7. Setelah membaca teks, siswa diharapkan mengidentifikasikan sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat. Untuk itu guru menggunakan media teks. Pertanyaan ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian. B. Tingkat kesulitan. C. Ketersediaan. D. Kualitas teknis. Jawabannya adalah A. Kesesuaian. 8. Hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes adalah A. Kemampuan siswa memahami materi. B. Keaktifan siswa belajar di kelas. C. Keaktifan siswa menulis karangan. D. Keterampilan siswa menulis paparan cerita. Jawabannya adalah B. Keaktifan siswa belajar di kelas. 9. Penilaian dengan portofolio bertujuan untuk mengetahui perkembangan A. Kemampuan memahami materi. B. Siswa mengerjakan tugas. C. Kerajinan dan kreativitas siswa. D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. Jawabannya adalah D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. 10. Kegiatan belajar berikut yang tepat dievaluasi tes kinerja. A. Berhitung, matematika. B. Memecahkan masalah. C. Melakukan percobaan. D. Membuat karya tulis. Jawabannya adalah C. Melakukan percobaan. 11. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. 1. Menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. 2. Memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. 3. Melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbarui pada pelajaran berikutnya.
4. Menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedi. Kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas adalah A. 1, 2, 3 B. 1 dan 2 C. 2 dan 4 D. 1, 2, 3 dan 4 Jawabannya adalah A. 1, 2, 3 12. Kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan kelanjutan kecakapan hidup life skill bagi anak didik adalah A. Mempresentasikan hasil diskusi B. Membuat karya tulis C. Membuat model D. Kerjasama dengan kelompok Jawabannya adalah B. Membuat karya tulis 13. Dalam mengembangkan alat evaluasi guru harus memperhatikan A. Kompetensi dasar indikator dan materi ajar dan SKBM B. Kesesuaian dengan materi ajar, soal harus mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan C. Hasil belajar soal harus dibuat sedemikian rupa agar sebagian besar siswa mencapai standar ketuntasan belajar minimal SKBM D. Analisis hasil evaluasi TDK harus dilakukan karena nilai yang diperoleh rata-rata dengan nilai ujian pada materi selanjutnya. Jawabannya adalah A. Kompetensi dasar indikator dan materi ajar dan SKBM 14. Pernyataan berikut yang benar tentang asesmen adalah A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran B. Proses pengumpulan informasi tentang peserta didik berkenaan dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka lakukan C. Melakukan penilaian kemampuan siswa menerima pelajaran D. Proses penilaian tingkat kecerdasan siswa Jawabannya adalah A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran 15. Tulisan karya ilmiah skripsi tesis disertasi tergolong karya ilmiah yang A. Disajikan dalam bentuk artikel atau makalah B. Ditulis berdasarkan bukan hasil riset C. Kajian ilmiah yang ditulis dari hasil riset D. Berupa kajian teoritis Jawabannya adalah C. Kajian ilmiah yang ditulis dari hasil riset 16. Langkah-langkah PTK dapat dilakukan sebagai berikut A. Perencanaan observasi pelaksanaan, refleksi B. Refleksi perencanaan observasi pelaksanaan C. Observasi perencanaan pelaksanaan, refleksi D. Perencanaan pelaksanaan observasi, refleksi Jawabannya adalah D. Perencanaan pelaksanaan observasi, refleksi 17. Apakah yang dimaksud dengan KTI yang apik? A. PTK harus mampu menunjukkan bahwa kegiatan PTK memang benar-benar telah dilakukan oleh guru yang bersangkutan. B. PTK yang dilakukan benar-benar mempunyai manfaat. C. PTK harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. D. KTI guru hendaknya berkaitan dengan mata pelajarannya dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar di kelasnya. E. Asli perlu ilmiah konsisten. Jawabannya adalah E. Asli perlu ilmiah konsisten. 18. PTK bersifat kontekstual untuk perbaikan PBM kelas artinya A. Nilai percakapan belum meningkat B. Terkait dengan permasalahan pada konteks sesungguhnya pada waktu melaksanakan PBM. Dalam kelas C. Terkait dengan perenungan di luar konteks sehingga pada waktu laksanakan PBM di dalam kelas. D. Terkait dengan permasalahan pada konteks sesungguhnya pada waktu di luar jam pelajaran. Jawabannya adalah B. Terkait dengan permasalahan pada konteks sesungguhnya pada waktu melaksanakan PBM dalam kelas. 19. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk peserta didik sebagai peserta remedial B.
Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar peserta didik. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merencanakan tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. E. Menggunakan rancangan pembelajaran berdasarkan bahan ajar belajar peserta didik. Jawabannya adalah B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar peserta didik. 20. Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut A. Standar proses. B. Standar kompetensi lulusan. C. Standar sarana dan prasarana. D. Standar pengelolaan. E. Standar penilaian pendidikan. Jawabannya adalah D. Standar pengelolaan. 21. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalimat tersebut adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. B. Fungsi pendidikan nasional. C. Tujuan pendidikan nasional. D. Sasaran pendidikan nasional. E. Arah kebijakan pembangunan nasional. Jawabannya adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. 22. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan RI dituangkan dalam A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005. B. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007. C. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007. D. Permendiknas RI Nomor 32 Tahun 2005. E. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005. Jawabannya adalah A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005. 23. Memahami peserta didik secara mendalam. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi sosial. E. Kompetensi manajerial. Jawabannya adalah A. Kompetensi pedagogik. 24. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. C. Penilaian hasil belajar oleh masyarakat. D. Jawaban A, B dan C benar. Jawabannya adalah B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. 25. Prosedur penilaian pemerolehan belajar, proses kemajuan belajar dan kinerja siswa dengan berbagai alat dikenal sebagai A. Authentic material. B. Authentic learning. C. Authentic assessment. D. Authentic data. Jawabannya adalah C. Authentic assessment. Terima kasih telah menyaksikan video soal uji kompetensi guru. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.